Sudah kelihatan ya screen saya? Sudah Pak Mahasiswa. Jadi sebelum saya ke aplikasi Permata, mungkin ada pengantar sedikit Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Jadi salah satu yang menjadi dasar pertukaran program MBKM di Universitas Tadulako adalah ini, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional. Nah, pada Permendikbud ini sebenarnya setiap universitas itu atau perguruan tinggi diamanatkan untuk melayani mahasiswa agar dapat memperoleh hak belajar di luar program studinya selama 3 semester. Selama 3 semester itu terbagi menjadi 2, kayak gini. Jadi yang pertama, mahasiswa itu punya hak untuk mengambil SKS di luar program perguruan tinggi paling lama 2 semester. Hak yang kedua, mahasiswa itu diperbolehkan mengambil SKS di program studi lain, namun masih di perguruan tinggi yang sama selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nah, yang untuk keluar atau yang 2 semester di luar perguruan tinggi itu ada kurang lebih ada 8 bentuk BKP-nya, bentuk kegiatan pembelajarannya. Ada pertukaran pelajar, kemudian magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan wirausaha, studi dependen, dan membangun desa atau KKN tematik. Nah, KKN ini ada 8 yang bisa dilakukan di luar perguruan tinggi. Ini maksimal 2 semester ini hak mahasiswa yang program perguruan tinggi wajib untuk memfasilitasi. Nah, itu sudah dilakukan oleh Universitas Tadulako. Terbukti beberapa mahasiswa kita sudah mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam negeri PMMDN. Kemudian ada juga yang magang, asistensi mengajar, ini kampus mengajar juga ada. Jadi Universitas Tadulako berusaha untuk memenuhi hak-hak yang mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang bagian ini mengambil program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Nah, sebagai ikhtiar, Universitas Tadulako kemudian membuat sebuah sistem informasi untuk memudahkan mahasiswa agar bisa mengambil mata kuliah dari program studi lain. Nah, namanya si Permata. Nah, sebelum itu saya juga mau jelaskan dulu jenis-jenis pertukaran mahasiswa yang sedang dilaksanakan Universitas Tadulako supaya adik-adik mahasiswa tidak bingung. Jadi paling tidak sekarang ada 3 pertukaran mahasiswa yang sedang berlangsung. Yang pertama itu pertukaran mahasiswa dalam negeri atau PMMDN. Ini yang dibiayai oleh Dikti. Nah, ini untuk proses pendaftarannya sudah selesai, ini sudah berlangsung saat ini. Kemudian ada yang kedua itu pertukaran mahasiswa tanah air, Permata Merdeka atau Permata Mandiri. Ini yang saat ini masih berlangsung pendaftarannya. Ini kerjasama antara Universitas Tadulako dengan 42 perguruan tinggi lain. Jadi ada konsorsium yang diikuti oleh Universitas Tadulako. Nah, mereka membentuk bersepakat untuk melakukan pertukaran mahasiswa antar 42 perguruan tinggi. Ini sedang berlangsung pendaftarannya. Kemudian selain itu, kedua ini tadi itu keluar ya. Jadi dari Universitas Tadulako, mahasiswa kita mengambil di perguruan tinggi lain. Nah, yang ketiga itu pertukaran internal jadi terjadi di dalam Universitas Tadulako antar prodi. Itu yang si Permata, itu yang akan kita bahas sore hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Ada banyak memang program pertukaran mahasiswa yang sedang berlangsung. Ya, sekarang saya coba kalau di sini ada Bapak Ibu Prodi yang bergabung, akunnya bisa diperoleh dari admin ya, admin fakultas. Nanti silakan Bapak Ibu koordinator Prodi atau ketua jurusan itu bisa menghubungi admin fakultas untuk mendapatkan akunnya. Setelah punya akunnya bisa masuk. Nanti akan ada 2. Kemarin cuma 1, cuma KRS. Kemudian ketika sosialisasi ada prodi yang minta ditambahkan laporan. Jadi di sini ada laporan, daftar mata kuliah. Ini semua daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi-prodi lain. Jadi Bapak Ibu koordinator prodi bisa melihat juga daftar mata kuliahnya. Ini bisa di-download juga dalam bentuk CSV nantinya. Selain laporan ada menu list KRS. Di sini akan ada list mahasiswa yang sedang ber-KRS dari prodi Bapak Ibu koordinator prodi.
Ini untuk yang prodi. Dari sisi mahasiswa, nah ini yang penting karena di sini banyak yang mahasiswa. Adik-adik mahasiswa sama seperti prodi, akunnya itu dibuatkan oleh admin fakultas. Jadi silahkan menghubungi prodi atau admin fakultas untuk dibuatkan akun nanti. Nah, setelah mendapatkan akun seperti ini misalnya, sebagai mahasiswa silahkan masuk. Di sini ada dua menu sebenarnya. Profil ini tidak ada apa-apa, cuma menampilkan informasi. Kemudian ada KRS dan KHS. Yang penting itu di KRS. Kalau KHS ini nanti teman-teman tidak mengisi apapun, hanya melihat nilai. Jadi ketika selesai perkuliahan, nanti nilainya akan diinput oleh admin, teman-teman bisa lihat di KHS. Nah, di KRS ini yang penting, teman-teman silahkan memilih tahun ajaran yang sedang berlangsung saat ini, 2021-1, kemudian tambah KRS. Nanti akan muncul di sini KRS tahun ajarannya, kemudian diklik. Nah, akan masuk ke halaman ini. Di sini, adik-adik mahasiswa bisa memilih mata kuliah dengan cara mengklik button ini, tambah mata kuliah. Ini diklik, nah, akan muncul daftar mata kuliah. Di sini ada kuota ya, jadi kalau kuotanya sudah habis, mata kuliah itu tidak akan muncul lagi di halamannya adik-adik sekalian. Jadi silahkan dipilih mata kuliah yang sesuai, yang kira-kira disenangi. Misalnya mahasiswa teknik yang ngambil matematika misalnya, di persamaan diferensial. Misalnya mahasiswa teknik sipil ingin mengambil mata kuliah persamaan diferensial yang ditawarkan oleh program studi matematika. Silahkan klik detail. Di sini akan ada informasi tentang kuliah tersebut, kode mata kuliah, nama, kemudian program studi yang menawarkan, SKS-nya, kemudian nama dosen pengampunya, jadwal, kemudian deskripsi mata kuliah. Ada kontak dosen pengampunya juga, kalau mau bertanya-tanya tentang mata kuliahnya, silahkan. Nah, yang penting adalah ketika mengambil mata kuliah ini, adik-adik harus diskusi sama dosen wali atau koordinator prodi. Jadi setelah itu silahkan klik ambil, nanti akan nambah di sini, akan tertambah di tabel ini. Nah, perhatikan di sini ada SKS maksimal, yaitu 21 SKS. Teman-teman tidak bisa mengambil lebih dari 21 SKS untuk pertukaran ini. Jadi kalau yang punya hak mengambil 24 SKS, silakan ambil 21 SKS di pertukaran, kemudian 3 SKS-nya ambil di prodi sendiri. Misalnya persamaan diferensial, saya mau tambahkan lagi yang lain, mata kuliah yang lain. Misalnya apa lagi? Ekonomi mikro misalnya. Saya ambil mata kuliahnya. Nah, setelah teman-teman mengisi mata kuliah sesuai dengan yang disenangi, silahkan ajukan KRS. Silahkan ajukan KRS. Tapi perlu diperhatikan ketika teman-teman sudah mengajukan KRS, itu sudah tidak bisa mengubah-ubah lagi kayak ini. Ini sudah tidak bisa diubah lagi, tidak bisa menambah atau mengurangi mata kuliah. Ini akan terkirim ke prodi. Di halaman prodi akan muncul sekarang di sini status mahasiswa tadi yang mengirim KRS-nya. Ini ada si Abdul Mahathir Najar, nama program studinya ini tes, kemudian dia sudah mengirim KRS. Saya sebagai koordinator prodi akan mengecek bahwa oh ini saya mahasiswa ini mengambil 2 mata kuliah, ekonomi mikro dan persamaan diferensial. Prodi setuju atau tidak? Kalau menurut prodi, ekonomi mikro ini tidak bisa nanti direkognisi, tidak ada mata kuliah yang cocok untuk direkognisi, silakan mahasiswa memilih mata kuliah lain. Prodi akan mengembalikan KRS. Kembalikan KRS. Ini statusnya berubah jadi dikembalikan. Nah, di halaman mahasiswa yang tadinya tidak bisa merubah apa-apa, kalau statusnya dikembalikan, itu kembali bisa. Jadi, oh ini saya mau hapus yang ekonomi mikro, kemudian tambahkan mata kuliah lain. Misalkan. Saya ambil dasar-dasar ilmu tanah. Setelah saya memperbaiki KRS,
silahkan ajukan kembali. Ajukan kembali, nanti dari prodi akan melihat. Sama seperti tadi, dia akan klik detail, kemudian melihat, oh mahasiswanya sudah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sudah sesuai, maka koordinator prodi bisa menyetujui. Setuju. Setelah disetujui, nanti di sini akan muncul otomatis, di KHS-nya itu akan muncul. Di KHS-nya teman-teman, tadinya tidak ada apa-apa, akan muncul seperti ini. Nilainya belum ada karena belum diinput. Jadi nanti teman-teman setelah selesai perkuliahan, nilainya akan diinput oleh admin kalau tempat kuliah. Jadi misalnya kuliah di agroteknologi, berarti adminnya pertanian yang akan menginput nilai untuk mata kuliah ini, kemudian adminnya MIPA yang akan menginput nilai untuk persamaan diferensial, nilai angka. Jadi teman-teman tinggal melihat hasilnya di sini. Jadi sampai di situ tugas teman-teman KRS. Setelah KRS disetujui oleh koordinator program studi, maka sudah mulai kuliah. Mungkin penjelasannya untuk sistem informasi, penggunaan sistem informasinya seperti itu saja, Pak. Nanti kita lanjutkan ke diskusi. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan adik-adik bertanya.